Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas 2 jin utusan Nabi Sulaiman yang dilempar malaikat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hidup seorang lelaki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian, si istri dari lelaki tersebut menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Lelaki tersebut pun lantas melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang lelaki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Lelaki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatan tadi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Lelaki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukan lagi. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya ia memanjat pohon besar dan mengambil anak merpati lagi. Tidak lama kemudian, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil 2 setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada 2 setan itu, "Jagalah pohon besar tersebut." Dan ketika lelaki itu mengulang perbuatannya mengambil anak merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon tersebut. Kedua setan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah beranak lagi, lelaki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon. Tiba-tiba, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberi sesuatu kepada pengemis. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lelaki itu pun turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis. Setelah itu ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah itu, merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada 2 setan tersebut, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." 2 setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon tersebut. Hanya saja ketika lelaki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus 2 malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari." Sahabat Pena Pencari Hikmah, demikianlah sebuah cerita dari kitab Tanqihul Qawli Hafiz karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Betapa sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Sementara yang disedekahkan adalah barang yang halal. Namun jika yang disedekahkan adalah barang yang haram, pasti akan berbuah celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik,
Sungguh di dalam neraka terdapat rumah yang disebut Baitul Huzni atau rumah kesusahan. Allah menyediakannya untuk orang yang bersedekah dari barang yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.